Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan TV Patri pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada hari ini kita menggali kembali hikmah puasa dengan digabungkan dengan kesehatan. Menurut penelitian, puasa adalah salah satu kebutuhan mendasar bagi banyak makhluk untuk bisa melangsungkan kehidupan agar mereka sehat dan bisa berkembang biak. Dengan puasalah semua makhluk hidup ini akan berada dalam kondisi yang sehat dan prima. Mengapa puasa Ramadan 30 hari? Sebenarnya secara alamiah tubuh akan membuang sel-sel mati dan rusak secara terprogram selama 11 sampai dengan 14 hari dalam sebulan. Ini dinamakan dengan apoptosis. Jika diambil tengahnya 11-14 adalah 12 hari rata-rata. Kita bagi dengan 365 hari setahun, jadi hasilnya adalah 30 hari. Ketika kita melakukan puasa selama 30 hari, akan terjadi apoptosis massal dalam tubuh kita. Apoptosis memiliki manfaat yang bagus bagi kesehatan, di antaranya meningkatkan imunitas dan memperbaiki sel-sel sehingga jaringan tubuh kita akan tetap sehat. Jadi secara rohani, tujuan utama puasa adalah agar menjadi insan yang bertakwa. Tujuan puasa secara jasmani untuk mewujudnya keseimbangan kembali tubuh manusia secara fitrah. Allah telah menciptakan sistem keseimbangan yang luar biasa untuk kita manusia. Keseimbangan ini terjaga dengan adanya alarm-alarm alamiah pada tubuh kita yang akan aktif dalam kondisi bila kita membutuhkannya. Misalnya, alarm haus akan aktif saat kita mengalami kekurangan cairan. Kemudian alarm lapar akan hadir saat kita membutuhkan glukosa. Kemudian alarm kelelahan akan hadir dan kita akan merasa ngantuk. Jadi masih banyak alarm-alarm tubuh lain yang berfungsi mengirim pesan, mengingatkan tubuh untuk melakukan antisipasi terhadap kondisi yang mulai menurun performanya. Alarm alami tersebut menyala sebagai pertanda tubuh bahwa kita harus segera melakukan sesuatu untuk mengantisipasinya. Dengan begitu, kebutuhan tubuh dapat segera terpenuhi jika kita mengabaikan kebutuhan-kebutuhan yang disampaikan oleh alarm-alarm tersebut. Sistem tubuh kita akan mengalami ketidakseimbangannya. Kemudian sayangnya gaya hidup kita saat ini banyak yang mengacaukan sistem keseimbangan alamiah tubuh. Saat tubuh perlu istirahat, alih-alih segera istirahat, kita justru memaksa untuk bekerja dengan meminum energi zinc dengan alasan mengejar target. Ketika tubuh mengirimkan alarm lapar, kita memberi asupan dengan makan instan yang minim nutrisi. Minum-minuman dalam kemasan yang justru banyak mengandung zat-zat yang tidak sehat untuk tubuh kita. Organ tubuh yang paling banyak tersiksa selama kita melakukan kebiasaan buruk adalah pencernaan. Pencernaanlah yang paling lelah mencerna, menyerap dan membuang hasil metabolisme kebiasaan buruk kita yang terus berulang dan memaksa selalu dalam keadaan terpacu dan lepas dari keseimbangan. Tubuh akan mengalami tekanan berlebih, stres dan tidak memiliki jeda untuk menjalankan fungsi alamiahnya dalam jangka pendek. Kita mungkin tidak mengalami dampak buruknya, namun dalam jangka panjang kebiasaan ini akan menciptakan problem yang serius bagi tubuh kita. Lantas, apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki hal-hal yang telah terlanjur buruk kita lakukan untuk tubuh kita? Yang pertama adalah dengan menjaga keseimbangan tubuh kita. Keseimbangan tubuh kita sebagaimana kita ketahui selama 11 bulan kita mengalami berbagai macam aktivitas. Yang paling sering adalah yang menyebabkan berbagai sampah
beracun menumpuk dalam tubuh kita. Dari mana datangnya sampah itu? Tentunya dari makanan. Makanan yang bagaimana? Makanan yang miskin enzim. Makanan yang seperti ini tidak bergizi lagi karena berbagai sebab. Bisa karena proses pengolahan ataupun terpapar dengan bahan-bahan kimia tertentu. Makanan yang miskin enzim, terutama yang terpapar dengan bahan kimia, hanya akan menjadikan sampah di perut kita. Makanan yang baik dan begitu saja jika berlebihan akan menjadi masalah, apalagi makanan yang tidak baik dan miskin enzim. Semakin beragam makanan olahan yang dimakan, akan semakin besar pula peluang kita menimbun sampah dalam tubuh kita. Sampah-sampah ini akan tersimpan dalam bentuk lemak yang seiring dengan waktu akan menimbulkan berbagai macam penyakit. Rasulullah telah jauh-jauh hari memperingatkan kita tentang bahayanya perut yang tidak terkontrol. Bahkan beliau dengan tegas menyatakan bahawa perut manusia adalah sejelek-jeleknya wadah yang diisi. Tidaklah anak Adam memenuhi wadah yang lebih buruk, yaitu perut. Cukuplah bagi anak Adam memakan beberapa suapan untuk menegakkan punggungnya. Namun jika ada harus melebihi, hendaknya sepertiga perutnya diisi dengan makanan, sepertiga dengan minuman, sepertiga lagi dengan bernapas. Jadi ada 3 proses terjadi pada mekanisme puasa yang kita jalankan. Yang pertama terjadi proses detoksifikasi atau mengeluarkan racun. Yang kedua adalah proses peremajaan atau rejuvenasi. Yang ketiga proses stabilisasi. Berhasil tidaknya ketiga proses ini tergantung dari beberapa lama kita menjalankannya. Jika puasa yang singkat, fungsi puasa hanya sebagai detoksifikasi alias mengeluarkan racun-racun. Namun jika kita melakukannya dengan waktu yang cukup panjang disertai dengan kombinasi makanan yang baik, tubuh akan berlanjut mengeluarkan proses-proses peremajaan sel dan kemudian melanjut kepada proses-proses pemantapan sistem dalam tubuh. Ini merupakan hal yang baik. Kemudian manfaat berikutnya adalah manfaat puasa bagi kesehatan. Cukup banyak manfaatnya. Jadi di sini bisa kita ambil kesimpulan intisari dari buku Ramadan JSR ini, bahwa melaksanakan puasa 30 hari benar-benar merupakan kebutuhan tubuh kita. Kebutuhan tubuh kita untuk memperbaiki kelainan-kelainan yang terjadi selama 11 bulan. Kelainan-kelainan metabolisme akibat terlalu banyaknya sampah-sampah sisa makanan yang kita konsumsi selama 11 bulan. Jadi pada bulan Ramadan kita perbaiki, tapi jangan juga pada bulan Ramadan kita menambah lagi timbunan-timbunan sampah dengan makanan-makanan yang tidak sehat. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.